Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Trente217. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, rezekinya selalu dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Ini hari ini saya mau belanja dulu bro, buat keperluan motor-motor yang di rumah yang pada servis. Ini hari Jumat, jadinya kita belanjanya pagi-pagi. Kalau nggak pagi-pagi, habis Jumatan itu pada tutup bro tokonya. Oke teman-teman, sambil kita jalan, saya mau ngebahas komentar-komentar yang kemarin yang mengenai Vixen yang loyo. Banyak yang komentar bahwa Vixennya itu loyo, nggak ada tenaganya, terus kecepatannya itu maksimalnya 110, mau ke 120 itu agak susah bro, berat gitu kan. Nah itu penyebabnya apa? Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan Vixen itu lemot, karena ya maklum aja bro, misalkan Vixen All itu ya, Vixen All itu kan motor tua, otomatis performanya akan mengurang. Nggak mesti performanya itu mantep terus ya, mantep terus, kecuali teman-teman servisnya rajin, olinya itu rajin, meskipun bertahun-tahun motornya pasti performanya jos. Oke, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Vixen All ataupun Vixen NPL itu loyo. Nah tak sebutin dulu ya faktornya ataupun penyebabnya, nanti tak kasih tipsnya. Faktor yang pertama itu dari kotornya ruang bakar. Misalkan pistonnya itu udah ada deposit kerak ya, itu udah kotor, udah numpuk. Terus ruang bakarnya itu udah kotor juga, banyak deposit keraknya. Di bagian exhaustnya juga, lubang exhaustnya itu kotor, itu berpengaruh. Sama, bentar belok dulu, sama ini bro, si klepnya itu udah nggak rapat lagi, alias kayak ada rembesan-rembesan gitu, harus disekir ulang. Bro itu solusinya gimana teman-teman? Faktor yang pertama untuk mengatasi penyebab seperti itu harus turun mesin ataupun servis besar. Nah servis besar itu meliputi pembersihan ruang bakar, terus sekir klep, ganti seal klep, terus perpak bawah atas, sama pemeriksaan ring seher dan piston. Nah teman-teman nanti di situ dicek semuanya. Kalau misalkan ring sehernya itu udah aus, sehernya udah baret, ya teman-teman harus ganti. Tetapi kalau misalkan pistonnya baik-baik aja, yang rusaknya itu ring seher, ya teman-teman ganti ring sehernya aja. Udah sih kalau servis besar seperti itu, seperti pembersihan throttle body, terus pergantian busi, itu udah termasuk servis besar. Terus biayanya berapa bro kalau misalkan servis besar? Kalau untuk servis besar biayanya kurang lebihnya 300.000 bro. Terus kalau misalkan sehernya baret ataupun sebagainya, yaitu tambah 300.000 kalau misalkan linernya itu nggak baret. Tetapi kalau linernya baret, teman-teman harus mengkocek uang lebih dalam lagi, ya habis sekitar 700 ribuan lah bro, kurang lebihnya 700 sampai 800 ribuan, dengan catatan kalau pistonnya itu bermasalah ataupun udah aus dan baret. Kalau nggak baret mah nggak usah diganti bro, cukup membersihkan ruang bakar dan bagian-bagian head cylinder aja, itu menghabiskan kocek 300.000. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua ada di bagian kampas kopling ataupun bagian kopling. Nah teman-teman, kadang ada yang bilang, bang kalau misalkan kita ganti kampas kopling racing ataupun per kopling racing, apakah kecepatan ataupun top speednya tambah? Itu salah besar bro, gak bakalan tambah ke top speed ataupun kecepatan. Kalau kampas kopling sama per racing itu cuma membantu supaya akselerasinya lebih jos, lebih mantap, lebih responsif ya. Nah untuk bagian kampas kopling ataupun wilayah sektor kopling, teman-teman harus cek dulu koplingnya, kampas koplingnya. Teman-teman harus cek dulu kampas koplingnya apakah aus atau enggak. Kalau misalkan kampas koplingnya udah aus, ya sarankan ganti aja bro dengan yang baru. Bro terus kalau untuk Vixen All cocoknya pakai kampas kopling apa bro yang agak murahan? Kalau yang bawaan orinya kan itu mahal ya bro, sekitar 200 ke atas. Nah teman-teman, kalau Vixennya All itu teman-teman bisa mengadopsi kampas kopling Scorpio, itu sekitar harganya 135. Kalau NPL kalian bisa pakai apa ya, GL Pro,
itu harganya sekitar 100 ribuan. Kalau NPA pakai Scorpio itu beda-beda bro, jadi harus lihat dulu kampas kopling sama rumah koplingnya tuh. Terus pair koplingnya juga harus dicek bro. Pair koplingnya itu menekannya udah nggak rata, ya otomatis koplingnya itu nggak bekerja secara maksimal. Pairnya itu harus menekannya dengan rata. Ya murah sih bro kalau pair kopling sih, habis seket lah, 50 sampai 60 ribuan lah kalau yang ori ya. Tetapi kalau misalkan pakai yang racing, teman-teman bisa pakai BRT ataupun Daytona. Harga untuk BRT itu sekitar 135, kalau yang Daytona itu sekitar harga 200 lebihan lah, nggak nyampe 300. Nah itu untuk bagian pair kopling. Terus apalagi yang diperiksa ya, rumah kopling, terus plat kopling. Plat koplingnya kalau misalkan ada beberapa yang lecet ya, tergores, teman-teman ganti. Misalkan tergoresnya 1 ataupun 2, teman-teman gantinya 2. Kalau nggak ada yang tergores nggak masalah. Terus cek bagian lahar koplingnya, kalau misalkan ada yang ngoblak ganti. Apalagi itu apa namanya, karet koplingnya kalau misalkan oblak ganti. Itu juga bisa menyebabkan suara berisik seperti stang seher, padahal mah bagian karet koplingnya itu udah bermasalah ataupun oblak. Itu ya bro, itu untuk bagian sektor kopling. Kalau misalkan ada yang bertanya seputaran sektor kopling, monggo komen aja di bawah video ini. Terus yang ketiga, faktor yang ketiga itu ada di bagian gear set. Nah ini gear set yang sering dilalaikan bro, sering dilalaikan banget, bahwa gear set itu juga berpengaruh ke top speed ya, ke top speed sama akselerasi. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas lah bro, kalau misalkan gear setnya ataupun rantai gear belakangnya itu udah aus, lancip-lancip, itu yo tenagamu ngedrop bro. Pas nanjak juga pasti ngedrop, akselerasinya berkurang, top speednya berkurang. Jadi saya sarankan teman-teman kalau misalkan gear setnya udah aus, ganti yang baru, nggak usah lama-lama, ganti yang baru. Bisa pakai Indopart, bisa pakai ori Yamaha-nya, bisa pakai merek SS, terserah kalian mau ganti yang seperti apa. Itu faktor yang ketiga. Selanjutnya faktor yang terakhir ada di bagian pengapian bro. Kenapa saya bilang pengapian? Karena kalau misalkan pengapiannya itu kecil, yo otomatis motormu yo nggak bakalan keras bro, kompresinya nggak padat, terus tenaganya nggak responsif, yo loyo pada bayi lah bahasanya pada bayi loyo. Biasanya kerusakan di bagian pengapian kalau untuk motor-motor lama itu ada di bagian koil. Kalian harus cek bagian pengapian koil. Kalau punya multimeter, apometer, teman-teman bisa pakai apometer ataupun multimeter. Tetapi kalau nggak ada di rumah apometer ataupun multimeter, teman-teman bisa ngeceknya langsung ya, kabel koil itu tempelkan ke ground. Terus lihat percikan apinya. Untuk percikan api sendiri itu ada beberapa percikan ya. Yang pertama percikan merah, yang kedua percikan putih, yang ketiga percikan biru. Kalau di tes percikannya itu merah, ya ganti aja koilnya bro. Ya itu berarti pengapiannya udah nggak maksimal, udah jelek. Itu untuk bagian pengapian. Kalau udah pakai Jukun sih ya gampang, misalkan koilnya bermasalah, teman-teman bisa setting lagi pengapiannya ataupun gedein pengapiannya. Tetapi kalau misalkan motor standar, koilnya udah nggak sehat, apinya udah kecil, ya teman-teman beli aja koil yang baru. Untuk harganya sendiri itu sekitaran harga 90.000 sampai 110.000 untuk koil Dixon ya. Ya kalau salah dikoreksi lah bro, saya lupa itu harga dulu sih bro. Kalau sekarang mungkin ya nggak jauh-jauh beda, intinya nggak sampai 150 lah bro untuk koil ori. Kalau untuk koil racing itu 150 sampai 200 tergantung mereknya. Nah jadi seperti itu untuk mengembalikan performa tenaga friction oil ataupun NPL. Jadi kalau misalkan mas bro dan teman-teman itu motornya loyo, performanya seperti baru lagi, lakukan yang saya sebutkan tadi ya. Seperti yang pertama, turun mesin ataupun servis besar. Yang kedua, cek bagian kampas kopling. Terus yang ketiga, bagian gear set. Kalau gear setnya udah aus, ganti. Terus pengapian, kalau pengapian itu agak jarang ya, kadang ada kadang enggak. Alangkah baiknya teman-teman cek juga bagian pengapiannya supaya lebih mantap dan maknyos. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja video kali ini. Ini juga saya udah mau nyampe Ciledug. Nanti di Ciledug apakah ada spare partnya, kalau nggak ada kita langsung bablas ke Cirebon.
Ini motor saya sekalian mau saya cek apakah pakai jarak jauh itu kuat apa enggaknya, terus kipasnya itu nyala apa enggaknya. Sampai di sini sih kipasnya belum nyala sih bro, berarti masih normal suhunya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman menyukai video seperti ini, silahkan like. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya seputaran video ini, komen aja di bawah video ini, nanti tak balas kalau misalkan saya sempat. Terus jangan lupa subscribe bro, supaya saya lebih semangat lagi buat videonya. Ingat ya teman-teman, subscribe terus nyalakan tanda loncengnya, supaya setiap saya buat video terbaru mengenai fiction ataupun otomotif, tips dan lainnya, nanti bisa langsung ada di notifikasi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan ugal-ugalan jalan, tetap hormati pengendara yang lain. Assalamualaikum, bye bye.